الرحمن الرحيم. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ma'lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabiullah, assalatu wassalamu alaika ya Waliullah. Saudaraku seiman dan seagama, mari kita ngaji bareng bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya dalam saling mengingatkan dan mengkaji ini dengan filsafat para auli Allah, para wali-wali Allah, dengan dawuhnya ilahi anta maksudi, ilahi engkau yang aku maksud, waridhoka makduna ridhomu, atini pada diriku, aku mohon padamu mahabbataka wa ma'rifataka, mahabbah dan ma'rifatmu. Jadi ridho itu diri dengan mahabbah dan ma'rifat. Bagaimana kita mencapai ilahi anta maksudi, itu satu pengkajian yang harus kita kaji bersama-sama oleh kita. Dan marilah kita mengkaji bersama-sama tentang hujjah, tentang ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sering diucapkan oleh Sultan Syekh Abdul Qadir Jali seperti itu, juga para wali-wali yang lain. Kenapa harus Allah yang kita tuju? Kalau kita tuju, kenapa harus kita minta ridhonya? Kenapa harus kita bermahabbah atau mahabbahnya Allah kepada kita? Kenapa kita harus bermakrifat kepada Allah? Dan Allah memang bermakrifat. Jadi intinya dalam pengkajian ini, dalam ngaji bareng seperti ini, marilah kita kupas bersama-sama, berkaji bersama-sama tentang bagaimana dengan hujjah beliau Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan dawuhnya ilahi anta maksudi, ilahi engkau yang aku maksud. Siapakah ilahi? Jelas Rabbi, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Rasulullah menyarankan bermahabbah kepada Allah dan dikasih mahabbah oleh Allah, diridhoi dari Allah dan mendapat ridho dari Allah. Terus bermakrifat kepada Allah, juga dikasih makrifat oleh Allah. Basyira bi basyaratihi, ya Basyir, asma yang di Asmaul Husna jelas. Allah yang maha memandang, Allah yang maha melihat atas hamba-hambanya. Dengan diri, dengan asma-asma yang lain, juga diingat oleh firman Allah dengan ayat-ayat yang lain yang berangkaian yang 30 juz itu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi intisarinya yaitu ilahi anta maksudi, engkau yang aku maksud. Siapa lagi kalau
kita tidak bertuhan kepada Allah, kita tidak bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla yang punya sifat mahabbah dan berikan mahabbah dan selalu meridho dan diminta ridhonya, dan dia bermakrifat dan diminta makrifatnya, supaya untuk dalam pengabdian kita untuk menjalankan sesuai janji kita, ikrar kita dalam firman Al-Quran surat Al-An'am 162, yaitu innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah rabbul alamin. Itu ikrar manusia. Semua hamba Allah pas berikrar seperti itu. Ingat tidak ingat, itu pasti seorang hamba diikrarkan seperti itu. Ya Allah, sholatku hanya untukmu, ibadahku hanya untukmu, hidupku hanya untukmu, matiku hanya untukmu. Nah, bagaimana tentang kita, sholatku hanya untukmu? Jelas sudah diajari oleh beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW lewat lisan sahabatnya, tabi-tabi sampai para ulama Islam. Ya, bagaimana salat kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana hidup kita, bagaimana mati kita, dan sebagai janji kita lillah rabbul alamin. Jadi untuk mencari ridho kita diselaraskan dengan janji manusia, janji makhluk yang namanya manusia dalam sejak lahir sampai akhir hayatnya, yaitu pernah berjanji pada Allah Rabbul Alamin, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, mahyaya, hidup, wa mati, matiku, lillah Rabbul Alamin. Kita perlu dalami dalam sholat. Ayo kita belajar dengan akhlak-akhlak yang baik untuk sholat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, lewat sahabat dan sebagainya. Juga sudah dinafikan dengan diisyaratkan atau dibimbing oleh mazhab Syafi'i, juga membimbing tentang sholat. Mazhab Maliki juga membimbing tentang sholat, mazhab Hambali juga membimbing tentang sholat, mazhab Hanafi juga membimbing tentang sholat. Jadi satu kesatuan tidak dipisahkan. Istilah sekarang itu sholat saja ada syariatnya sholat, ada tarikatnya sholat, ada hakikatnya sholat, ada ma'rifatnya sholat. Juga sebenarnya ibadah seperti itu juga. Mari kita bersama-sama mengkaji bersama, ngaji bareng istilahnya. Bagaimana ibadah, syariat ibadah kita, bagaimana tarekat ibadah kita, bagaimana hakikat ibadah kita, bagaimana ma'rifat ibadah kita. Juga sebaliknya, bagaimana syariat hidup kita, tarekat hidup kita, hakikat hidup kita, ma'rifat hidup kita. Juga sebaliknya, bagaimana syariatnya mati kita, syariat tarekat kita, hakikat mati kita, ma'rifat mati kita. Karena sudah ikrar, sudah janji. Bagaimana supaya lillah rabbul alamin. Itu jelas sudah firman-Nya. Secara otomatis kita harus banyak belajar, banyak mengkaji atau ngaji bareng kita bersama-sama, saling mengingat tentang janji kita, ikrar kita pada Allah, tentang 4 ikrar atau 4 janji itu, supaya kita terarah dalam hidup, supaya kita tidak lupa atas janji kita. Dengan ini mari kita tingkatkan kadar janji kita kepada Allah, kadar keimanan kita kepada Allah, kadar keislaman kita kepada Allah. Karena sudah berimbaskan, makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dijuluki dengan Nabi Yasin. Ia itu sungguh-sungguh. Sin kata-kata sin tata aslam. Siapa aslam? Yang minta selamat? Ya, nunnya nun nas itu. Manusia yang diselamatkan atau minta selamat yang sungguh-sungguh kepada Allah.
Sampai diterangkan dalam manjadda wajadda, katanya. Siapa sungguh-sungguh akan mendapatkan. Juga sebaliknya, dalam salat kita sungguh-sungguh, dalam ibadah sungguh-sungguh, dalam hidup sungguh-sungguh, dalam mati kita sungguh-sungguh. Saya insya Allah akan kita kembali kepada ilahi anta maksudi waridhaka ma'lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka kita perdana bersama, ngaji bareng, ngaji bersama-sama tentang hal ini. Kenapa? Sebab kita hidup sudah berjanji atau berikrar. Mulai kita pegang yang sudah kita diajarkan oleh para ulama, para tabi'in sampai dari Rasulullah, dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi kepada sahabat dan tabi'in sampai sekarang. Jadi kita kalau tidak tahu, marilah kita belajar pada orang yang alim, yang betul ahli di bidangnya. Karena syariat tarekat hikmah adalah satu yang tidak dipisahkan untuk mencapai ilahi anta maksudi waridhaka ma'lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sesuai dengan firman di nama Allah, wati'ullah wati'ur rasul. Minkumnya itu tadi, kita bersama-sama berusaha dan berupaya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya hidup kita yang kita jalani mencapai nikmat iman dan nikmat Islam yang sempurna. Barakallahu fikum wa li wa lakum. Sekian saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji. Mohon maaf atas keterbatasan kami untuk mengurai tentang ini. Masalah pendalamannya mari kita kaji bareng-bareng, kita kaji bersama supaya mencapai nikmat iman dan nikmat Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.